warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janib Sudarso dari kelompok 3A yang beranggotakan Diki, Fitratan Akif, Destinasi Negustin, selanjutnya Sadik dan Jeki. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi nilai-nilai portfolio ASN berakhlak dari Menteri SDM Bapak Bahlil. Mengapa kami memilih beliau? Karena rekam jejak kepemimpinannya, semangat pengabdian, lalu komitmen dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelayanan publik, investasi, dan pengelolaan sektor energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Profil Bapak Bahlil Lahadalia itu sendiri lahir di Banda, Maluku pada tanggal 7 Agustus 1976. Bapak Bahlil ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Maka dari itu hidupnya sejak muda itu, sejak usia dini dia sudah masih muda, dia sudah bekerja keras, hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Atas dasar masa lalu atau background beliau yang bekerja keras itu, beliau akhirnya dipercaya menjadi ketua umum HIPMI atau Himpunan Pengusaha. Kemudian brandingnya semakin luas, dia mengembangkan sayap lebih lebar, membranding profilnya. Akhirnya dia dipercaya sebagai Menteri SDM Republik Indonesia. Tidak hanya itu, selaku menteri dia juga memastikan kebijakan pemerintah ini mengalir kepada masyarakat sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, mendengarkan konsultasi keluhan dari masyarakat. Selain itu, nilai akuntabel juga tercermin melalui penekanan Bapak Bahlil Lahadalia terhadap pelaksanaan program pemerintah yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara, beliau mendorong penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan investasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian nilai kolaboratif terlihat dari upaya beliau membangun sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Bapak Bahlil Lahadalia secara aktif menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, nilai harmonis diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, dan pendekatan persuasif dengan berbagai pihak dalam mencari solusi atau setiap permasalahan. Beliau berupaya menghargai perbedaan pandangan, mendengarkan aspirasi masyarakat maupun pelaku usaha, serta mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sikap ini mencerminkan upaya menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati dan kondusif. Adapun nilai loyal tercermin dari komitmen beliau dalam melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam menjalankan tugasnya, beliau menunjukkan dedikasi untuk mendukung program-program strategis nasional dan berupaya mewujudkan visi pembangunan pemerintah melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Terkait dari pembahasan yang telah kami lakukan, kelompok 3 menyimpulkan bahwa Bapak Bahlil Lahadalia merupakan salah satu tokoh yang dapat dijadikan teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai core values ASN berakhlak. Beliau menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya diukur capaian program, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, kemampuan beradaptasi, semangat berkolaborasi, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai calon negeri sipil, kami menyadari bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan pedoman yang harus diwujudkan dalam setiap melaksanakan tugas. Melalui video ini kami berharap seluruh peserta Latsar dapat semakin termotivasi mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai budaya kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.